makan bergizi gratis ini Bang. Makan bergizinya kenapa? Bertepatan dengan pemecatan Sintayong. Gimana Bang? Perkembangannya Bang? Ini kan program yang massal, besar, terstruktur, Tapi sistematis. banyak suara-suara juga nggak enak lah ini segala macam. Iya. Yang jelas ini kan Nggak aneh gitu. program Kemarin Om Ded katanya marah-marahin enak. Kok nabar? Iya. Saudara jelas ini sama-sama botak abang program ini kan. apalah ya, signature-nya Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo Gibran. Ya. Dan memang nggak bisa sekaligus, pasti harus bertahap. Pak Prabowo kemarin di Sumedang juga bilang, mohon maaf nggak bisa langsung semuanya, tapi ini harus bertahap. Dan bertahapnya pun pasti ada apa ya, ada masalah-masalah di tengah kita melaksanakan itu pasti ada masalah. Saya selalu yakin kalau masalah itu nggak harus ditakutkan. Karena memang masing-masing daerah beda karakteristiknya, beda persoalannya, beda kemajuannya, supply-nya, taste-nya, macam-macam lah. Dan kita bikin program secara nasional ini tentu nanti akan menampung keragaman ini. Dan ketika di awal mungkin belum tertampung semua keragaman ini. Nah, ketika kita sudah lakukan ini, berasa ada keragaman yang harus diselesaikan gitu. Jadi misalnya soal rasa bisa saja, ternyata menu ini nggak terlalu pas untuk masyarakat sini, bisa aja. Menunya itu tersentralistik nggak Bang? Nggak. Menunya nggak tersentralistik, tapi memang ada pilihan-pilihan menu yang disediakan oleh BGN. Tapi pilihan-pilihan menu ini pun nanti harus ada adaptasi di lapangan. Ini bahan bakunya tersedia apa enggak? Oke. Pilihan-pilihan menu itu ada, tapi nanti tersedia di lapangan atau tidak. Tapi nanti ketika misalnya nggak tersedia ada pilihan menu baru, dia juga harus mengikuti aturan BGN bahwa standar kecukupan gizinya, AKG-nya, angka kecukupan gizinya terpenuhi. Kalorinya tuh terpenuhi. Jadi misalnya untuk anak PAUD, TK sampai kelas 3 SD itu 300 sampai 400 kalori. Jadi jenis makanannya apa, berapa gram, nanti dia store. Oh kalau segini oke, terpenuhi, silakan bikin makanan yang kayak gini. Untuk anak kelas 4, 5, 6 tuh sudah 500 kalori, SMA tuh sampai 600 kalori. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh nanti ya kita akan bertemu juga dengan problem-problem di lapangan tuh. Termasuk juga supply, ya kan? Termasuk dalam proses penyiapan makanan. Makanya kalau buat saya setiap ada keluhan, masalah di lapangan itu ya kita tampung untuk bahan evaluasi segera untuk diperbaiki. Kalau itu masalah buat kita bukan masalah yang dilawan, masalah itu ditampung buat segera diperbaiki. Yang kita lawan itu adalah cap gagal. Belum apa-apa terus tiba-tiba ini gagal, ini harus dihentikan, ini ngapain sih ini kan kita mau mulai, kenapa ada cap ini gagal? Udah ada orang suara mendengung, kan banyak sekali ini program yang harus dihentikan, program yang ini kalau ini nggak dapat, ada yang bilang nih kalau dihentikan saja karena sekolah-sekolah tertentu nggak dapat, ini kan belum dapat aja. Jadi skalanya seberapa luas sih Bang sekarang Bang? Seberapa banyak penerima? Baru berapa persen? Sekarang itu mungkin anggarannya penerimanya berapa? sekitar 650.000 penerima manfaat. Yang per minggu ini ya. Per minggu ini 650.000 penerima manfaat. Dari 238 SPPG. Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. Gitu. Tapi dia tiap minggu ini akan bertambah terus. Jadi begitu siap, langsung beroperasi, begitu siap langsung beroperasi. Jadi Di provinsi mana aja Bang? Apa sudah 31 provinsi. 238 ini sudah 31 provinsi, dan memang banyak juga yang itu dibantu oleh instansi-instansi yang sangat disiplin dan rapi. TNI gitu, karena mereka lebih cepat siapnya. Tapi ini kan itu yang namanya bahu-membahu bekerja sama untuk menyukseskan pemerintah itu. Nah gitu. Jadi biasanya lahan dapurnya dan dapurnya disiapkan oleh TNI, tapi pengelolanya tuh dikirim oleh Badan Gizi Nasional. Jadi kepala dapurnya nanti, kepala dapur, akuntan, ahli gizi, sama wakil kepala dapur itu dikirim oleh
Badan Gizi Nasional. Pemerintah daerah perannya di mana, Bang? Pemerintah Di sini, daerah Bang? itu bisa terlibat sangat besar karena dari 3 skema yang dibuatkan oleh BGN itu ada 3 skema tuh. Ada skema BGN bikin dapur sendiri. Yang kedua skemanya kerjasama dengan Pemda Ya. atau BUMN atau instansi pemerintah yang lain. Yang ketiga dengan swasta. Sebenarnya menurut saya yang paling siap untuk bisa membantu ini salah satunya Pemda, karena juga Pemda punya anggaran kan. Dia juga punya lahan kan. Jadi untuk bikin dapur yang proper itu Pemda pasti sangat siap. Dan saya lihat BGN sudah berkomunikasi tuh dengan Mendagri untuk bisa mengakselerasi ini sehingga Pemda juga bisa terlibat. Dan saya beberapa kali ketemu kan dengan dengan Pemda-Pemda dan mereka sangat bersemangat ini untuk ikut serta mensukseskan program ini. Mereka sangat semangat karena di daerah-daerah juga program ini tuh ditanyain, Iya. Pak kita kapan dapat, jadi Pemda juga Oh, jadi Pemda bisa nanti bikin inisiatif atau Bisa. pelaksanaan. Iya. Karena Nanti- kalau kata Pak Budiman Sujatmiko kan, ya Pemda ini kontribusinya APBD nanti misalnya mau penambahan topping, ya kan, telur itu orang juga arik bisa, plus itu sosis, itu gitu. juga bisa. Tapi Pemda membangunkan dapur, menyediakan dapur, tapi nanti operasionalnya dari BGN. Oke, Siapa sih kepala dapurnya tetap dari BGN untuk SOP kan, standarisasi ya, untuk Bang, ya. standarisasi dan SOP-nya gitu. Dulu Gitu. ini Bang, kemarin Om Ded marah-marah itu gimana menurut Bang? Itu nggak tahu lah itu. Saya nggak bisa komen lah itu, nggak tahu lah itu. Tapi koreksi kalau anak bilang tidak suka makanan, ya kita cek aja ke lapangan. Karena apa? Karena memang dia nggak suka makanan itu, sementara teman-temannya suka, atau karena misalnya memang tidak enak tuh dan semua temannya nggak suka gitu. Atau untuk jenis makanan tertentu, misalnya ayam dia nggak makan tapi sayur dia habisin. Menurut saya kan kadang-kadang kita bereaksikan banyak di media sosial bereaksi untuk informasi yang baru sepotong-sepotong. Informasinya nggak utuh, terus kemudian timbul udah heboh semua gitu. Nggak mau menahan diri 5 menit, 15 menit, 20 menit untuk mendalami masalahnya seperti apa sih. Kita 1 detik pertama langsung bereaksi. Iya. 2 detik pertama langsung bereaksi. Nah yang salah paham ini banyak di reaksi-reaksi kayak gitu. Nah, walaupun saya bilang untuk anak-anak yang misalnya tidak suka dengan makanan itu lebih baik jadikan evaluasi, bukan untuk kemudian kita marah-marahi lah, bukan kemudian untuk kita marah-marahi lah gitu. Karena pasti akan ada perbaikan terus-menerus ya, Bang. Pasti ya? langsung, Termasuk jadi dari segi itu governance, justru ya. ketika ada masukan kayak gitu tuh perbaikannya langsung hari itu juga kan. Gitu langsung ada perbaikan mekanisme kan. Ya. Di Sukoharjo kemarin juga ada yang mual-mual 40 anak. Ya. Nah itu langsung perbaikan SOP-nya langsung dicek itu. Sampling makanannya langsung dicek tuh apakah di sampling makanan apa diproses. Apa didistribusi gitu. Ya. Nah ini kan banyak rantainya nih yang harus diperiksa. Nah, ini ada satu lagi, Bang, yang menarik, Bang. Total Politik juga kemarin sempat highlight. Ini kan seharusnya kalau kata Pak Prabowo, idenya ini kan melibatkan sebanyak mungkin sektor swasta, orang-orang di sekitar sekolah itu, sehingga berdayanya bersama-sama. Nah, tapi yang terdampak nih, Bang, salah satu yang ramai juga ibu-ibu kantin nih, Bang. Ya. Nah, ibu-ibu kantin ini omset turun 70%, 50% gitu kan. Ini dari dulu 500.000 sekarang jadi 250.000 gitu. Iya nanti misalnya. akan ada titik Ini keseimbangan baru lah. Iya, aku baru ingat, iya kantin ini gimana nanti nih? Ya ada satu kantin dengan 500 anak yang diperhatikan pemerintah, fokus pemerintah untuk investasi sumber daya manusia itu kan yang 500 anak. Bukan berarti kantin ini nggak diperhatikan. Kantin ini tetap bisa berjualan yang lain nanti. Mungkin bukan makanan yang mengenyangkan, tapi makanan kecil atau minuman, atau kantin ini bisa jadi supplier ke dapur makan bergizi gratis. Karena sebenarnya dapur makan bergizi gratis itu kan paling sedikit tuh ada 15 vendor tuh yang terlibat tuh, supplier. Ada tenaga kerja mungkin bisa sampai 40 sampai 50 orang tenaga kerja yang terserap dan itu orang-orang lokal. Ya kan? Ada suplai beras, suplai telur, suplai daging, suplai ikan, suplai ayam, suplai sayur. 15 supplier mungkin ada tahu, tempe, 15 supplier dengan kapasitas yang cukup besar lah. 3.000 pack itu kan
cukup besar lah demand itu. Nggak sempat nyimpan kita barang itu, jadi harus beli harian itu. Iya. Itu nggak sempat masuk chiller itu. Iya, iya. Sudah. Sedang itu bang, kerasa juga itu kalau dapat kan. Iya itu. Jadi menurut saya banyak sekali ekonomi UMKM itu yang bisa berpartisipasi dalam ketika dapur makan bergizi gratis ini ada di tempat mereka. Dan uang yang berputar itu kan hampir sekitar 1 miliar di dapur makan bergizi gratis itu per bulan. Bayangin kalau misalnya ada dana desa nih, kalau misalnya di desa nih, dia punya dana desa misalnya 1 miliar dana desa. Tapi itu per tahun kan. Ini ada 1 miliar dana yang berputar di buat gaji orang, buat beli bahan baku, buat logistik, distribusi, 1 miliar juga per bulan. Per bulan, per satu tempat. Per satu SPPG. SPPG. Itu kan menghidupkan ini lokal. Jadi menurut saya yang kantin itu bisa bersinergi dengan dapur ini juga itu. Cuman belum kebayang aja titik equilibriumnya. Bahwa ada yang terdampak kalau kita bikin jalan tol, jalan di bawahnya juga macet kan. Yeah. Tapi kalau sudah sama-sama jadi ini lancar kan. Bangunan becak kayu, tol becak kayu. Yeah. Batu itu lagi dibangun atau bangunan tol Cikampek yang layang. Waktu itu dibangun orang jalan di bawahnya MBZ. macet, ada yang terdampak. Tapi begitu udah selesai, ya itu sama-sama lancar dan sama-sama terbantu. Menurut saya ini lagi mencari titik equilibrium aja gitu. Gitu. Kecuali Jadi kita silakan mau kritik ya, Bang, ya? kecuali mau stuck di situ gitu. Padahal dia bisa berpartisipasi juga di MBG, entah jadi supplier kah, ya entah jadi apakah gitu. Atau mungkin justru dia yang masak di situ, atau dia yang jadi kepala dapur bukan kepala dapur, jadi chef di dapur BGN. Banyak hal yang bisa dilakukan dan itu di beberapa tempat terjadi gitu. Opportunity-nya tutup. Bayangin opportunity besar ini. Iya. Opportunity besar ini. 1 M per bulan. Maksudnya daya putar ekonominya serius sekali ya Bang Serius ya. sekali itu. Ya kita lihat memang nanti ini mudah-mudahan Gitu. bisa paten nih. Dan itu uang bukan lari ke korporasi besar, itu uangnya berputar di situ loh. Per bulan. Dan ya tenaga kerjanya pasti dari situ kan. Iya. Syaratnya harus bikin koperasi gitu-gitu Bang katanya. Yayasan, kalau mitra swasta bisa yayasan, bisa koperasi. Iya. Iya, Pak Menteri Koperasi ini kan. Bang, nah satu lagi nih Bang, yang rame belakangan nih soal Patwal. Ini apa namanya, utusan khusus presiden ini kan Kamu sama aja lu. kawan lu. Iya, A.A. Raffi. Iya, hampir jadi saudara Budi. Iya, ini penting Bang. Ini karena ini kan memicu kemarahan orang gitu nih soal plat RI 36, dicari-cari siapa, kemudian ada bicara arogansi. Nah, sebenarnya apa yang menimpa Raffi itu gimana sih kita mendudukkan problemnya Bang soal patwal, soal pejabat, soal Kan kena semua jadinya. privilege Iya. gitu Bang. Ya Ini- sebenarnya kan Ini penting juga nih Bang. SOP-nya sudah ada sebenarnya kayak gitu. Saya nggak mau cerita kasus orang lah. Saya pun juga mengalami hal-hal yang seperti itulah. Jadi patwal saya itu bulan lalu, patwal saya itu mobil di depan tuh ngerem mendadak. Ini mobil ini yang punya satu istrinya itu perawat di salah satu rumah sakit yang suaminya PNS di DKI. Mereka di mobil itu mereka berhenti mendadak dan patwal saya itu terlambat ngerem. Nyenggol mobil dia. Copot bemper mobil belakangnya. Itu patwal saya dikejar sama mobil itu. Jadi mobil saya di tengah, jadi patwal saya di depan buat ngantar saya pulang tuh, mobil yang ketabrak itu ngejar patwal saya. Mobil saya di belakang mobil yang ngejar ini. Gitu. Sampai di satu titik ketemu masjid, itu patwal saya merapat karena kalau di jalan berhenti kan bikin macet orang. Di masjid tuh bikin menepi. Ngomong baik-baik sama si yang punya mobil. Sebenarnya bempernya cuma copot, nggak ada penyok. Ketika dipasang terpasang, tapi dia tetap ngotot ke bengkel, nggak apa-apa. Sama patwal saya dikasih nomor HP, terus ibu sekarang silakan ke bengkel, besok biayanya berapa? 600.000 ditransfer sama patwal saya. 600.000. Jadi masyarakat pun sebenarnya
sekarang itu apa ya, lebih leluasa mengekspresikan kalau mereka itu patwal loh, dan di belakangnya RI loh. Iya. Jadi mobil dia di tengah tuh, di depan mobil RI itu. Malah dia yang punya patwal. Dia yang punya patwal tuh, ngejar-ngejar patwal saya itu diteriak-teriakin gitu untuk itu. Tapi buat saya ini bagian dari kita membangun konsensus di jalan raya. Saya juga nggak nyalain ibu itu marah. Karena kalau mungkin kita juga ditabrak di belakang juga mungkin kita marah, apalagi kalau copot bumper kita. Jadi kayak itu. Menurut saya itu kan kesalahpahaman yang bukan apa ya, bukan yang nunjuk-nunjuk atau bukan apa gitu, tapi nyenggol kan, nyenggol yang sebenarnya bisa diselesaikan, tapi dikejar, patwal saya dikejar. Gitu. Ya berarti ini kan sangat tergantung pada personil patwalnya yang bisa bertindak lebih humanis atau tidak terpancing emosi, pressure kerja dan lain-lain kan Bang Bu? Iya, menurut saya kan ini case by case lah ini. Menurut saya kan kejadian kayak gini kan dari sekian hari, setiap hari ada sekian ratus orang yang dengan patwal, ada satu kejadian, tapi jadi pelajaran lah buat semua. Jadi bukan buat ngejudge semua patwal begitu, untuk mengejudge semua mobil yang berplat RI seperti itu kan enggak. Nih, dan yang bersangkutan juga nggak tiap hari seperti itu kan. Gitu. Jadi kejadian dalam satu hari aja. Gitu. Kejadian hari itu mungkin kita nggak tahu, mungkin memang mood kah atau apa kan kita nggak tahu gitu. Jadi tapi SOP patwal menurut saya sejauh ini sebagian besar SOP-nya mereka bisa jalani dengan baik. Ini masuk ke perdebatan lainnya Bang, jadi lebih naik satu oktav. Emang perlu pejabat itu dikawal? Emang seberapa penting pejabat itu harus punya pengawal gitu kan? Dia uang pajak segala macam, akhirnya itu perdebatan publik kan kayak sampai gitu. Sampai rame kemarin Raffi Ahmad ngonten itu ada video patwalnya kan? Saya belum lihat gua. Saya nggak mau. Tapi kalau saya kan nggak ada rumah dinas ya. Saya tetap pulang balik dari Bekasi. Makanya abang dilihat sama becak ayu itu ya. Iya. Jadi bolak-balik dari Bekasi. Kalau misalnya nggak dikawal ya waktunya 2 kali lipat memang. Waktunya akan 2 kali lipat. Dan itu artinya kan waktu kita untuk bekerja, melayani negara akan terbuang di jalan. Jadi mau misalnya lebih rela waktu kita yang bekerja ini terbuang di jalan, atau apa gitu. Jadi menurut saya, ya memang 2 kali lipat. Saya kalau kesini nih, kalau nggak pakai patwal, waktu tempuhnya 2 kali. Kalau dari kantor 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi memang lebih cepat. Kalau nggak ya waktu kita yang harusnya bekerja kan jadi terbuang di jalan. Jadi ada hitung-hitungan ekonomisnya lah. Kita kan kerja buat negara, dibayar oleh negara, dibayar oleh pajak masyarakat. Tapi kalau waktu kita lebih banyak terbuang di jalan, misalnya kita harus meeting 4 tempat sehari. Kalau waktu kita terbuang di jalan mungkin hanya 2 tempat yang bisa kita selesaikan. Kita harus kunjungan misalnya 3 atau 4 titik sehari. Kalau kita nggak itu mungkin cuma 1 atau 2 titik yang bisa kita jalani. Jadi lebih ke menyimbangkan itu aja. Ya, dan banyak orang bilang udah kasih patwal tapi nggak perform katanya gitu-gitu Bang, ramenya Bang. Iya, orang bisa nyangkut-nyangkutkan karena apa nggak perform ya nggak perform aja, bukan gara-gara patwal. Kalau udah pakai patwal aja nggak perform, apalagi nggak pakai patwal Bang. Kalau nggak perform aja. Tapi kan Raffi kemudian jadi bulan-bulanan Bang. Jadi bulan-bulanan. Tapi Raffi kan langsung minta maaf ya. Raffi kan langsung minta maaf. Menurut saya itu kan juga sikap kesatria. Langsung minta maaf, langsung memperbaiki. Menurut saya itu kan langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang punya masalah kan patwalnya. Yang minta maaf Raffinya loh. Benar nggak? Yang kan emang dia nyuruh, kamu begini ya di depan kan nggak? Kan mobil dia ngikut. Tapi minta maaf dia loh. Yang saya kan juga begitu. Kan kalau ada kejadian begitu kan saya juga harus minta maaf gitu loh. Walaupun yang keliru, yang nggak proper patwal kita misalnya. Tapi harus minta maaf kitanya gitu. Padahal mobil kita cuma ngikutin patwal kan gitu. Dan Raffi kan sudah kesatria waktu itu gitu. Yang salah misalnya keliru patwalnya, yang minta maaf Raffinya gitu. Menurut saya tuh ya orang nggak ngelihat itunya gitu, orang nggak ngelihat di situnya gitu. Yang salah yang mobil di belakangnya, padahal kan kayak gitu. Kalau saya sih menggambarkan ke diri saya aja, memang waktu tempuhnya bisa 2 kali lebih lama di jalan gitu. Apalagi kalau kita
meeting itu tight waktunya. Misalnya ini selesai jam 12, di tempat lain sudah 12.30. Atau selesai jam 12.30, tempat lain sudah jam 13. Kayak gitu. Jadi bukan, wah ini pejabat udah dibayar pakai uang pajak, kok enak-enakan dikawal gitu. Jadi bukan, menurut abang bukan sekedar privilege, bukan sekedar facility, bukan sekedar saya tuh kenyamanan. Sabtu Minggu jalan nggak pakai patwal. Karena nggak dikejar-kejar waktu. Saya kan setiap kalau nggak Sabtu, hari Minggu saya kan sama istri ke pasar modern. Beli telur abang kan. Ke pasar modern BSD. Iya. Oh bahas sih abang mandatori tugas itu. Aku pikir abang jadi pejabat berhenti bareng 40 kilo itu. Iya. Gitu. Dan nggak pakai patwal. Nyetir sendiri juga nggak pakai supir. Jadi kalau nggak ada tugas, memang kita ngerasa juga nggak kan kita bisa lebih menikmati jalan gitu, nggak terlalu butuh itu juga kalau lagi nggak ada tugas gitu. Tapi kalau ada tugas memang kita butuh datang tepat waktu kan. Dan apalagi kalau misalnya waktunya berurutan tuh. Ya. Waktunya berurutan. Mr. Q kena semprot pula kemarin telat makan gizi gratis ini kemana-mana. Tapi itu framing. Itu framing. Iya. Dia datang sesuai dengan Malah lebih cepat katanya. sewaktunya. Karena dia datang untuk sesi makan jam 11. Dia datang jam 10.15. Iya. Tapi itu yang saya bilang terlalu cepat menyimpulkan. Jadi kalau ada berita buruk tuh detik pertama langsung ditelan gitu loh. Nggak diperiksa gitu. Kan habis itu kan bisa minta maaf atau mediasi dewan Ya karena pers. terlalu mudah selesai dengan minta maaf itu, damage-nya siapa yang tanggung jawab habis itu. Menurut saya Bang Kodari sudah sesuai dengan SOP, datang jam 10.15, sesuai dengan undangan jam 10.15, kemudian di framing seperti itu tuh nggak fair gitu. Terus selesai dengan minta maaf gitu loh. Itu kan nama baik dia rusak. Mr. Q ya. Iya, dia nggak telat sama sekali karena dia memang untuk sesi yang jam 11. 11. Iya. Di rapat-rapat kabinet masih suka ketawa polarisasi gitu nggak bang? Mr. Q bang? Di sini aja boleh. Oh di ketawa. sini. Sana nggak berani juga dia. Kirain Nah, masih. nah ini yang terbaru Komdiji juga ya. Apa tuh? Buzzer jadi staf khusus Komdiji katanya bang. Ya, Ada saya yang nggak bilang bisa gini, pemerintah kok ini sih doyan bener pakai pendengung untuk menjadi metode sosialisasi lah. yang disebut pendengung itu siapa contohnya? Ya, buzzer. Sebut nama dong, siapa? Saya juga dulu aktif di Twitter, dianggap buzzer juga. Kenapa buzzer jadi kepala kantor komunikasi gitu? Ya kan sama aja. Abang buzzer dulu bang. Ya kan saya bukan buzzer, tapi kan dituduhnya buzzer juga. Karena kita pendengung kan? Iya. Kita mendengung di Twitter kan? Sekarang aja saya malas itu melihat itu karena sudah jadi kayak tumpahan semua kebencian di dunia ini ada di situ gitu loh. Gak cuma di Indonesia tapi di dunia ada di situ gitu loh. Sampai yang punya juga ikut berantem di situ gitu. Yang punyanya juga ikut memupuk dan menyemai pertengkaran di platform milik sendiri gitu. Jadi menurut saya itu udah bisa di jadi saya nggak mau lihat itu lagi sekarang gitu. Bahkan kalau ada keributan di sana pun saya nggak mau lihat itu lagi. Gitu. Apa pindah ke thread abang kayaknya ya? Iya, lebih damai. saya ya. lebih suka sekarang lihat TikTok dan Instagram. Jadi lebih mendekati realitas hidup gitu. Kalau di sini kok ini marah-marah aja orang di sini gitu. Iya. Perlu layanan psikologis kayaknya kalian bukan. Marah-marah aja gitu isinya gitu. Sampai yang punya platform juga marah-marah di situ. Ya, maksudnya Elon. Iya, tapi Elon baru dapat 10,5 bilion bos, sahamnya naik gara-gara Trump menang bos, paten dia. Itu jadi anggota kabinet sekarang. Jadi apa dia? Kayaknya bang ya. Kepala apa namanya? Kepala apa? Apa tuh? Nama badannya, iya Oh, ada nggak tahu, nama Bang. badannya Nah itu efektif kenapa nggak dibikin policy berita? gitu. Pemilik platform pendengung jadi Iya benar juga. Kepala badan. Kalau kata Pak Luhut cerita gini, aku udah rapat sama Elon. Elon, kau ini kan kau buka aja kau di biak ini ya. Terus dia ngomong apa Pak? Ya dia bilang sounds good. Kau ini sounds good. Terus kau Elon katanya. Ya itu, Kata Pak Luhut. itu kan jadi maksud saya orang itu dilabel dengan apa keaktifan dia di media sosial tanpa dilihat aktivitas dia yang lain. Kalau enggak kan saya juga dituduh begitu. Tapi maksudnya Kan saya juga orang yang aktif di X waktu itu. Tapi menggerakkan pendengung yang dibayar untuk menyemaikan dan menyetujui, memuja-muja. Jangan-jangan orang yang menuduh itu yang mengerjakan itu kok tahu detail kayak gitu. Bisa nggak dia membuktikan orang dia tuduh itu sebagai orang yang menggerakkan itu? Kalau dia aktif secara pribadi sebagai pendengung, salahnya di mana? Karena memang berdengung orang di situ.
Ya, emang tugasnya itu ya. Platformnya disediakan untuk orang berdengung di situ. Gitu. Iya. Berdengung dan diikuti orang itu bagian ekses dari. Iya betul. Bagian dari akses kayak gitu. Iya, abang dulu pun pernah fufu-fafa juga abang dulu kan. Semua pernah fufu-fafa pada waktunya. Saya daripada delete satu-satu dulu ya saya delete aja semuanya. Saya delete aja semua. Iya. Masih ke kesimpulan itu bang ya? Apa? Bahwa semua orang pernah fufu-fafa pada waktunya dia, pada masanya ya. Ya karena itu platform kemarahan ya. Jadi kita juga ikut terbawa kan. Marah-marah juga kita di situ. Oh, makanya yang nggak marah-marah jarang nggak aktif di situ ya. Yang nggak suka marah-marah kayaknya nggak terlalu suka, nggak terlalu menikmati di situ deh. Iya betul. Gitu. Kalau lagi happy gitu males kan buka Twitter. Mood kita lagi bagus nih, terus kita lihat itu bisa jadi rusak mood kita. Gitu. Twitter bisa cari akun-akun yang bisa bikin mood naik juga bisa. Ada banyak. Gue mencari sisi Kalau saya sekarang baiknya bang. lihat platform lainnya untuk apa ya? Kalau misalnya yang lucu-lucu ya buat saya, makanya saya lebih banyak aktif di Instagram karena lebih lucu menurut saya dan lebih mendekati. Cuma kan omongan orang marah-marah ini perlu didengar kan bang? Apa? Yang marah-marah makanya kita screening aja, yang substantif aja, lihat orangnya. Oh yang marah ini. Kalau yang marah kita nggak bisa deteksi itu siapa gitu. Yang manusianya kan ada akunnya tapi manusianya kita nggak tahu itu siapa. Tapi kan problemnya sebenarnya kritiknya adalah basisnya pemerintah mengangkat orang jadi staf khusus itu nggak capable gitu, Nggak fit and proper. Nggak fit and proper gitu. Nggak, menurut saya kalau menteri sudah menunjuk orang untuk jadi orang terdekatnya dia, sudah pasti ada seleksi lah, pasti ada fit and proper test lah, kayak gitu. Yang dilihat itu kan kemampuan dia, bukan akun dia di media sosial yang dilihat. Yang dilihat kan kemampuan dia. Saya hanya bicara normatif gitu, karena saya nggak bisa masuk ikut campur ke kewenangan orang. Gitu kan, ini kewenangan masing-masing. Tapi kalau dituduh sedikit-sedikit, jadi semua orang yang aktif nanti dituduh buzzer dong. Semua orang yang aktif nanti dituduh buzzer. Gitu. Oke bang. Iya kan, tuduhnya kan penjilat Mulyono kalau di situ kan. Itu kan ya apapun itu kan bisa tumpah di sana, semua kata-kata kemarahan itu bisa tumpah di situ. Dan label itu dibawa ke kehidupan nyata gitu loh. Iya. Label itu dibawa. Ini dulu nih kalau nggak salah nih Ridwan Kamil dituduh ngebuzzer dulu. Makanya dia bilang saya ngebas ini gitu. Bayangin coba kepala daerah padahal. Iya benar. Gitu. Saya nanti dituduh buzzer pasar modern BSD lagi. Iya benar juga. Iya. Abang nih ya kantor komunikasi presiden ya dianggap buzzer istana kan? Emang buzzer istana tersertifikasi. Terlalu ini, bahkan ya sorry ya kan teman-teman media kenapa menggunakan kata-kata yang buruk juga untuk melabel orang. Jadi ikut langgamnya media sosial gitu loh. Yeah. Langgam-langgam yang dengan kata-kata yang tidak bagus itu, kata-kata tidak bagus itu disalin di media gitu loh. Sebut nama aja. Yeah. Kalau Hasan Nasbi, Hasan Nasbi. Kalau si X ya si X, sebut nama. Kenapa dilabel gitu? Dilabel dengan label yang tidak baik itu. Kenapa, Dit? Nggak tahu. Lu kan orang media. Kenapa lu jadi nuduh ke gua? Enggak, kan lu orang media. Nggak tahu. Itu kan bener kata abang. Itu istilah dalam ekosistem media sosial yang dibawa ke dunia real. Dulu itu juga gini. Kalau Kan kita harus berteman ada baik nih, ini. kita Untuk berteman profesi baik kan ya, harus ada atribusi. misalnya Bang. kalian teman baik sama saya, tapi ada media nggak suka kalian disebut kroni. Padahal kalian teman. Baik. Oh, Ari Putra sama Didit itu kroninya Hasan Nasbi gitu. Bisa digituin. Antek. Antek lagi, apa lagi, sebutin aja. Emang benar kan? Nggak salah. Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi Buzzer Hasan Nasbi. Total politik. ya saya sih pengen ada perbedaan lah antara misalnya jurnalisme dengan yang non-jurnalisme gitu. Yang non-jurnalisme ini ya mungkin ya kita nggak bisa terlalu atur, mereka memang begitu bahasanya. Tapi yang jurnalis jangan menggunakan bahasa-bahasa yang mirip dengan bahasa-bahasa yang itu juga gitu.
Kan melabel orang tuh mudah sekali, kemudian orang tuh digiring ke jadi posisi yang buruk gitu. Hancur martabatnya, hancur ininya. Menurut saya juga beberapa media menulis kata-kata Mulyono itu dalam rangka menjatuhkan kan. Emang ada ya media? Ada media menulis kata-kata Mulyono. Bahkan kalau podcast menyebutkan nama Mulyono. Tapi kan Mas Kaisang aja bikin Anak Mulyono. Itu kan akhirnya itu bentuk ininya, bentuk Satir, satirnya perlawanannya begitu. dia, ya. Perlawanan dia seperti itu. karena Jangan Pak Jokowi sendiri bilang ya, Pak Jokowi bikin kaos Mulyono ya? Mas Kaisang ya, Mas Kaisang ya. Jadi bentuk perlawanannya seperti nggak ada lagi yang bisa diperdebatkan, ya udah pakai aja kayak gitu. Ya. Jadi ejekan kalian kita ambil jadi dia pakai sebagai sebuah kebanggaan gitu. Ya kalau akhirnya nggak berbeda itu kan jadi aneh. Kan ini punya standar, ini di sini nggak ada standarnya gitu. Akhirnya yang awalnya punya standar jadi nggak punya standar juga jadinya gitu. Ya. Untuk mengejar keramaian ini bang ya. Ya itu rejim satu lagi tuh selain DFK itu namanya RCB, Apa lagi tuh? rezim clickbait. Oh, Itu mengejar Abang keramaian. nih